Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu lagi dalam perkuliahan malam hari ini dengan mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Yudin Takyudin. Perkenalkan, saya Safira Amalia Putri selaku moderator di kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi filsafat ketuhanan dalam Islam. Di kelompok 1 ini beranggotakan 2 orang, saya dan rekan saya bernama Tiara Putri Priyadi. Langsung saja, di materi pertama itu ada mengenai apa filsafat ketuhanan dalam Islam. Nah, secara harfiah, kata filsafat ini berasal dari kata philo yang berarti cinta dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Nah, menurut filsafat ketuhanan dalam Islam sendiri bisa diartikan juga yaitu kebijaksanaan Islam untuk menentukan Tuhan di mana ia sebagai dasar kepercayaan umat Muslim. Nah, di slide selanjutnya ini ada keterangan mengenai apa konsep ketuhanan dalam Islam. Nah, konsep ketuhanan dapat diartikan sebagai kecintaan, pemujaan, atau sesuatu yang dianggap penting oleh manusia terhadap sesuatu hal, baik abstrak maupun konkret. Eksistensi atau keberadaan Allah disampaikan oleh Rasul melalui wahyu kepada manusia, tetapi yang diperoleh melalui proses pemikiran atau perenungan. Nah, ada beberapa kutipan, salah satunya ada dari surat Al-Anbiya ayat 25 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Nah, sejak diutusnya Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW Rasul terakhir, ajaran Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para utusannya adalah tauhidullah atau monoteisme murni. Sedangkan lafaz kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah. Ada perbedaan ajaran tentang Tuhan yang ada asalnya dari agama wahyu. Hal semacam itu disebabkan manusia mengubah ajaran tersebut. Dan hal seperti itu termasuk kebohongan yang besar. Selanjutnya ada dalam surat Al-Maidah ayat 72. Dan Al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah pasti mengharamkan baginya surga dan tempatnya Allah adalah neraka. Selanjutnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selanjutnya, di slide selanjutnya ada mengenai bagaimana sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan akan dijelaskan oleh rekan saya Tiara. Silahkan Tiara. Baik, terima kasih Safira. Berikutnya ada bagaimana sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Next. Yang dimaksud dengan konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah hasil pemikiran tentang Tuhan, baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, dari penelitian rasional maupun pengalaman batin. Di sini terdapat 2 pemikiran. Yang pertama adalah pemikiran Barat. Max Muller berpendapat bahwa konsep pemikiran Barat tentang Tuhan mengalami evolusi yang diawali dengan dinamisme. Dinamisme ini yaitu ajaran manusia mengenai primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan mula-mula, sesuai berpengaruh tersebut ditujukan pada benda. Setiap mempunyai pengaruh pada manusia, ada yang berpengaruh positif, ada yang berpengaruh negatif. Kekuatan ada pada pengaruh tersebut dengan nama yang berbeda-beda, seperti mana itu dalam bahasa Malaysia, dan tuah itu dalam bahasa Melayu, sakti dalam bahasa India, yang artinya itu kekuatan gaib. Mana adalah kekuatan gaib yang tidak dapat dilihat atau diindra dengan panca. Yang kedua ada animisme. Animisme merupakan masyarakat primitif pun mempercayai adanya peran roh dalam hidupnya.
Setiap benda yang dianggap benda baik mempunyai roh oleh masyarakat primitif. Roh dipercayai sebagai sesuatu yang aktif. Sekalipun bendanya telah mati, oleh karena itu, roh dianggap sebagai sesuatu yang selalu hidup, mempunyai rasa senang, rasa tidak terkena efek negatif dari roh-roh tersebut. Yang ketiga ada politeisme, yaitu kepercayaan dinamisme dan anisme. Lama-lama tidak memberikan kepuasan karena terlalu banyak yang menjadi sanjungan atau pujaan. Roh yang lebih dari lain kemudian disebut dewa. Dewa mempunyai tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Yang selanjutnya ada politeisme. Maka yang selanjutnya ada henoteisme. Politeisme tidak memberikan kepuasan terutama terhadap kaum cendekiawan. Oleh karena itu, dari dewa-dewa yang diadakan selesai karena tidak mungkin mempunyai kekuatan yang sama. Lama-kelamaan kepercayaan manusia meningkat menjadi lebih definitif. Yang terakhir ada monoteisme. Monoteisme itu adalah kepercayaan dalam bentuk henoteisme, melangkah menjadi monoteisme. Dalam monoteisme hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Yang ditinjau dari filsafat ketuhanan terbagi menjadi tiga, yaitu deisme, pateisme, dan seisme. Yang selanjutnya ada pemikiran menurut Islam, pemikiran Islam. Pemikiran tentang Tuhan dalam Islam melahirkan ilmu kalam, ilmu tauhid, atau ilmu usuluddin di kalangan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu ada Mu'tazilah, adalah kelompok rasionalisme di kalangan orang Islam yang sangat menekankan penggunaan akal dalam mengalami semua ajaran. Dalam menganalisis masalah ketuhanan, mereka memakai bantuan ilmu logika menggunakan pertahanan keimanan. Yang kedua adalah Qadariyah, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan berbuat. Yang ketiga ada Zabariyah. Zabariyah adalah kelompok yang berpendapat bahwa kehendak dan perbuatan manusia sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi manusia dalam hal ini tidak diubah sebagai wayang ikhtiar dan doa yang dilakukan manusia tidak ada gunanya. Yang terakhir ada Asy'ariyah dan Maturidiyah, adalah kelompok yang mengambil jalan tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Manusia wajib berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi Tuhanlah yang menentukan. Next. Yang terakhir ada wujud Tuhan melalui dalil akli dan nakli. Dalil akli dan nakli ini adalah dalil untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada dalil akli. Fitrah bertuhan dalam arti keinginan untuk mengetahui dan mengenal Allah, yang kemudian didukung oleh akal pikiran yang kritis dan radikal, akan melahirkan kegairahan yang luar biasa untuk menatap dan menguak ayat-ayat Allah yang bergelar dalam jagat raya. Quran Surat Fussilat ayat 53, Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai ayat 22, Al-Waqiah ayat 63 sampai 65, ayat 68 sampai 62, Al-Muluk ayat 30 dan An-Anbiya ayat 30 sampai 33. Next. Yang selanjutnya ada dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah manusia bisa mengakui adanya Tuhan, dan dengan
akal pikiran bisa membuktikannya, namun manusia tetap memerlukan dalil nakli, Al-Quran dan As-Sunnah, untuk membimbing manusia mengenali Tuhan yang sebenarnya dengan segala asma dan sifatnya. Sebab fitrah dan akal tidak bisa menjelaskan siapa Tuhan sebenarnya itu. Nah, jadi untuk kesimpulannya dari makalah kita ini, menyimpulkan bahwa konsep ketuhanan dapat diartikan sebagai kecintaan, pemujaan, atau sesuatu yang dianggap penting oleh manusia terhadap sesuatu hal, baik abstrak maupun konkret. Nah, filsafat ketuhanan dalam Islam ini merupakan aspek ajaran yang fundamental. Kajian ini harus dilaksanakan secara intensif. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amina yukminu imanan, yang secara etimologi berarti yakin atau kepercayaan. Sedangkan takwa berasal dari bahasa Arab, yaitu waka yuwaki wikaya. Secara etimologi artinya hati-hati, waspada, mawas diri, memelihara, dan melindungi. Pengertian takwa secara terminologi dijelaskan dalam Al-Hadis yang artinya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.